Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bima akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu yanzilu kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Dan kita beriman kepada apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah turun di setiap malam. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, maka Allah berfirman, man yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan untuknya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka niscaya aku akan memberikannya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan ampunan kepadanya. Pembahasan kita masih pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan di sini karena banyak yang mengingkari turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mengingkari sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, yang hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita turun ya ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir. Maka kita yakini, kita imani turunnya Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwasannya hal tersebut hak dan Allah betul-betul turun sesuai dengan apa? Hakikatnya. Jangan sampai kemudian
kita mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau adalah manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah orang yang paling jujur, paling benar di dalam menyampaikan berita. Tidak mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam berdusta. Dan beliau ucapannya, penjelasannya paling bagus. Dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas. Karena fi'il yanzilu, turun, itu disandarkan kepada siapa? Allah. Yanzilu Rabbuna. Artinya memang Allah itu betul-betul turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Jangan diselewengkan maknanya. Lihat para sahabat. Mereka mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengingkaran dari mereka. Dan tidak ada penyelewengan makna dari mereka. Karena ada yang menyatakan, oh bukan Allah yang turun. Maksudnya yang turun itu rahmat Allah. Dari mana? Ya kan? Ada juga yang menyatakan yang turun itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar. Karena Nabi jelas menyatakan Rabb kita. Ini satu. Rabb kita tuh turun. Kemudian Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian berfirman, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni. Maka jelas batil kalau kita nyatakan yang turun itu rahmat. Yang turun itu malaikat. Tidak mungkin rahman Allah yang menyatakan siapa yang berdoa kepadaku. Atau kemudian malaikat yang turun. Maka tidak mungkin malaikat menyatakan siapa yang berdoa kepadaku. Niscaya akan aku kabulkan. Itu kesyirikan. Maka ini sesuatu yang sangat jelas. Paham ya? Tetapi kan sering kita mendengar syubhat. Orang-orang yang menyelewengkan hal ini. Bahwasanya yang turun itu bukan Allah rahmatnya atau malaikatnya. Karena katanya kan tidak mungkin. Sepertiga malam itu kan berbeda-beda. Bahkan di sini malam, di sana masih siang, bagaimana? Ya kan tidak mungkin. Sehingga kemudian mereka selewengkan yang turun itu bukan Allah. Sebabnya apa? Apa sebab orang-orang yang mengingkari sifat Allah, yang menyelewengkan nas tentang sifat Allah? Karena di dalam akal pikirannya dia samakan Allah dengan makhluk. Karena yang terbayang tidak mungkin. Turun, ya betul di sini sepertiga malam. Turun. Di situ kan masih siang. Sini siang, situ malam. Terus. Ya kan? Ya kalau makhluk memang tidak mungkin. Tetapi ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala perkara gaib. Cukup imani sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita imani Allah turun. Bagaimananya tak perlu ditanya dan tidak perlu dipikirkan karena perkara gaib. Selesai. Bagaimananya Allah turun? Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kita ketahui. Karena demikian, pokok yang menyebabkan orang menyelewengkan nas tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Karena diawali dalam pikirannya dia samakan Allah dengan makhluk. Ya memang tidak mungkin demikian. Kalau makhluk, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jangan samakan dengan makhluk. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu.
Ya contohnya saja sifat apa? Basar, melihat. Jangan disamakan dengan penglihatan makhluk. Allah melihat seluruh makhluknya pada saat yang bersamaan. Kita lihat betapa banyak manusia yang ada di muka bumi yang mereka beraktivitas dalam waktu yang sama. Allah tahu persis apa yang dilakukan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, tahu persis. Itu baru manusianya. Belum lagi hewan. Dan pada saat yang bersama Allah tahu kambing ini lagi di kebun ini lagi makan rumput yang di sana di Amerika di mana itu Allah tahu. Bahkan yang tersembunyi yang berada di bawah tanah dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah tahu. Allah melihat dalam waktu yang sama semuanya. Tapi kalau kemudian dipikirkan dengan pikiran kita, akal pikiran kita, kemudian kita samakan dengan makhluk, kemudian kita bahkan samakan dengan penglihatan kita, ya jelas kita akan tolak. Ya kan? Sama dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Maka gampang sekali permasalahan tentang sifat. Baca ayatnya, baca hadisnya, imani selesai. Ya. Makanya harus kita pahami, tidaklah orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala melainkan karena memang didahului oleh tasbihnya mereka atau mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya terbayang kesamaan Allah dengan makhluk, akhirnya tidak mungkin ini. Tidak mungkin. Sehingga kemudian dalam anggapan mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk, akhirnya jatuh kepada kebatilan yang lain, yaitu apa? Menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya sama seperti apa juga terkait dengan hadis tentang Al-Fatihah. Ya kan, ketika seorang hamba itu membaca Al-Fatihah ketika sholat, kan Allah jawab. Betapa banyak orang yang sholat. Masing-masing Allah jawab. Ya kalau makhluk tidak akan mungkin kan. Antum berapa orang enggak ngomong pada saat yang bersamaan. Ya kita bingung. Tidak paham. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berapa banyak orang yang sholat. Yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab hamidani abdi. Ya. Memujiku hambaku. Allah mampu. Makanya sama dengan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turun ke langit dunia. Berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akal itu tunduk di bawah dalil. Ya. Baik. Mudah-mudahan yang kita bahas secara ringkas terkait dengan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dipahami. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi annahu subhanahu wa ta'ala ya'ti yaumal ma'ad lil fasli bainal ibad. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang pada hari kiamat untuk memberikan keputusan di antara para hamba. Ini juga masih terkait dengan sifat Allah, yaitu sifat maji. Sifat maji, sifat datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditunjukkan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah itu akan datang untuk memberikan keputusan di antara para hamba. Yaitu sebagaimana yang beliau sebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 21 sampai 23. Allah Ta'ala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Apabila bumi itu digoncang dengan berturut-turut. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang. Rabbmu datang.
Dan malaikat juga datang dalam keadaan apa? Bersop-sop, berbaris-baris. Sudah, selesai, imani saja. Tapi kalau pakai akal pikiran, kemudian dikiaskan dengan makhluk, disamakan dengan makhluk, akhirnya dia tentang sifat datang bagi Allah. Ada yang menyatakan, waduh gak bisa saya terima. Dia bayangkan ketika membaca ayat ini, dia bayangkan grup orang baris. Wajah rabbuka wal malaku saffan-saffan. Dan Allah, Rabb itu datang dan malaikat bersop-sop, berbaris-baris. Masa ini? Kayak orang baris. Loh, siapa yang bilang kayak orang baris? Pikiran Anda sendiri. Yang Anda serupakan dengan makhluk yang biasa Anda lihat. Tetapi orang yang beriman, ini ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberitakan tentang dirinya, Allah yang paling tahu tentang dirinya, tidaklah kita tahu tentang Allah kecuali dengan apa yang telah Allah kabarkan, maka selesai. Imani saja. Wajah rabbuka, dan Rabbmu datang. Selesai. Nanti pada hari kiamat Allah akan datang. Bagaimana datangnya? Tidak perlu ditanya, Allah tidak beritakan. Tidak perlu ditanya, tidak perlu dibayang-bayangkan. Allah tidak sampaikan. Cukup imani tentang Allah sebagaimana yang Allah sampaikan. Selesai. Yang bikin rumit itu ya ahlul batil tadi. Ya. Kemudian kelanjutan ayatnya. Baik, selesai ya. Gampang nih. Ya, kalau kita ini masih fitrahnya lurus, belum banyak tercampur syubhat, belum banyak mendengar syubhat, baca ayat ini selesai. Rob datang selesai. Ya. Kemudian kelanjutan ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan didatangkan pada hari itu, pada hari kiamat, jahannam. Neraka jahanam pun akan didatangkan pada hari kiamat. Dan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Laha sab'una alf zimam. Ya, yang mana neraka jahanam itu memiliki tali pengikatnya. Ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajurrunaha. Yang mana masing-masing tali itu tadi ada 70.000 malaikat yang menariknya. Pada hari kiamat nanti jahanam itu akan didatangkan. Yang mana pada jahanam itu ada 70.000 tali. 70.000 tali. Yang setiap tali itu, yang menarik pada setiap tali itu adalah 70.000 malaikat. Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana besarnya jahanam. Ya. Dan siksa jahanam adalah siksa yang sangat mengerikan. Kemudian kelanjutan ayatnya, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu ketika telah terjadi hari kiamat, manusia pun ingat akan perbuatan yang telah dia perbuat di dunia, baik itu berupa kebaikan ataupun kejelekan. Baru ketika itu tersadarkan atas amal perbuatan yang telah dia lakukan dulu di dunia.
Akan tetapi ketika pada hari itu, wa anna lahu dzikra, peringatan tersebut tidak lagi berguna baginya. Karena yang namanya peringatan itu memberikan manfaat ketika di dunia sebelum datangnya ajal. Karena ketika kehidupan inilah manusia bisa bertaubat, bisa memperbaiki diri, melakukan amalan soleh, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Namun ketika datang kematian, maka pada saat itu bukan waktunya untuk lagi beramal. Yang ada hanyalah pembalasan amal, perhitungan amal. Maka tiada lagi guna ingat ketika telah berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah datang hari kiamat, ketika sudah berhadapan dengan neraka jahanam. Maka pada saat inilah untuk kita tunduk kepada Allah. Untuk kita banyak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian nanti ketika kita meninggal dunia, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab. Baik. Kemudian masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang iradah. Tentang iradah, yaitu kehendak, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi annahu ta'ala, dan kita beriman bahwasannya Allah taala, beliau sebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 107, fa'alul lima yurid. Allah itu maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah itu maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Fa'alul lima yurid. Terkait dengan iradah. Ya. Kata beliau, wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala naw'ani. Ini penting, memahami tentang iradah. Dan kita beriman bahwasanya iradah Allah, kehendak Allah. Paham? Iradah itu kehendak. Cuma setelah ini anda tidak bahasakan lagi kehendak, anda pakai bahasa iradah. Dan kita beriman bahwasanya iradah Allah Ta'ala terbagi menjadi dua. Ada dua macam iradah Allah. Yang pertama kauniyah. Iradah kauniyah. Kata beliau, iradah kauniyah ini yaqa'u biha muraduhu. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi dengan iradah ini. Secara ringkas contohnya iradah kauniyah itu, Allah menghendaki menciptakan matahari. Pasti terjadi, pasti tercipta matahari. Penciptaan bulan. Penciptaan bulan itu dengan iradah kauniyah. Ini yang pertama. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Kemudian wala yalzamu ayyakuna mahbuban lahu. Dan tidak mesti yang diinginkan atau yang dikehendaki dengan iradah kauniyah ini sesuatu yang dicintai oleh Allah. Paham? Kalau iradah kauniyah
tidak mesti sesuatu itu dicintai oleh Allah. Contohnya apa? Maksiat. Maksiat itu terjadi dengan kehendak Allah atau tidak? Dengan kehendak Allah. Seluruh yang terjadi dengan kehendak Allah. Sekarang terjadinya maksiat itu kan dengan kehendak Allah, dengan iradah Allah. Tapi iradah apa? Iradah kauniyah. Paham? Iradah kauniyah. Paham enggak? Hah? Ya gajinya kan berapa tahun? Ya kan? Masa enggak naik-naik pembahasan? Ya. Apa yang pertama tadi? Iradah kauniyah pasti terjadi, ini yang pertama. Yang kedua, iradah kauniyah itu tidak mesti sesuatu yang dicintai oleh Allah. Contohnya maksiat tadi. Terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah Allah cintai maksiat tersebut? Tidak. Pak. Kemudian kata beliau, wahiyallati bima'nal masyiah. Dan iradah kauniyah inilah yang bermakna masyiah, kehendak. Jadi al-masyiah itulah iradah kauniyah. Insyaallah nanti akan lebih paham ketika masuk kepada jenis iradah yang kedua. Ya. Ya kalau belum paham nanti pelajaran-pelajaran berikutnya terulang, Mas. Ya. Baik. Nah, terkait dengan iradah kauniyah yang maknanya masyiah, kehendak, itu seperti firman Allah Ta'ala sebagaimana yang beliau sebutkan di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Allah Ta'ala berfirman, walau sya'allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka niscaya mereka tidak akan saling membunuh. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan saling membunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah berkehendak untuk mereka saling berperang, saling membunuh. Iradah apa ini? Iradah kauniyah. Pasti terjadi. Tetapi apakah dicintai oleh Allah? Enggak. Allah enggak senang. Ada hambanya saling bunuh, saling berperang. Tetapi terjadi tidak? Terjadi dengan iradah apa? Iradah kauniyah. Paham ya? Ayat berikutnya yang menunjukkan tentang iradah kauniyah adalah firman Allah surat Hud ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Huwa rabbukum, dia adalah Rabb kalian. Menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ini iradah apa? Kauniyah. Paham ya? Baik, kemudian iradah yang kedua kata beliau rahimahullah wa syar'iyah. Iradah syar'iyah. Nah, kalau iradah syar'iyah ini maknanya itulah mahabbah. Nanti akan kita simpulkan perbedaannya. Kalau sudah paham yang tadi mudah. Iradah syar'iyah itulah maknanya mahabbah, kecintaan. Nah, kalau iradah syariah kata beliau, la yalzamu biha wuqu'ul murad. Tidak mesti terjadi apa yang diinginkan. Tidak mesti terjadi apa yang diinginkan. Contohnya apa? Allah menghendaki seluruh hambanya beriman. Ya tidak? Allah menghendaki seluruh hambanya beriman. Ini iradah apa? Syar'i. Iradah syar'i. Yang maknanya Allah mencintai seluruh hambanya beriman. Tetapi apakah pasti terjadi? Enggak kan? Enggak kan? Enggak seluruhnya beriman.
Ada yang beriman, ada yang kufur. Paham tadi? Dari penjelasan beliau, la yalzam biha wuqu'ul murad. Tidak mesti terjadi apa yang dikehendaki dengan iradah syariah ini tadi. Tidak mesti terjadi. Secara syar'i Allah menghendaki keimanan Abu Lahab secara syar'i, iradah syar'i. Tetapi apakah Abu Lahab beriman? Tidak, karena tidak mesti terjadi. Tetapi apakah ketika Abu Lahab itu beriman merupakan hal yang dicintai? Iya, ya kan? Paham? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yakunul murad fiha illa mahbuban lahu. Dan tidaklah yang diinginkan pada iradah syariah melainkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Firman Allah taala dalam surat An-Nisa yang beliau sebutkan di sini dalam surat An-Nisa ayat 27. Allah taala berfirman, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah menghendaki untuk menerima taubat kalian. Maksudnya Allah mencintai untuk menerima taubat kalian. Sekarang apakah seluruhnya bertaubat kepada Allah? Enggak. Ya kan? Tidak. Baik. Kesimpulan ringkas, apa jadi perbedaan antara iradah kauniyah dengan iradah syariah? Iradah kauniyah bermakna masyiah, kehendak. Iradah syariah bermakna mahabbah, kecintaan. Ini yang pertama. Yang kedua, iradah kauniyah pasti terjadi. Iradah syariah tidak mesti terjadi. Yang ketiga, iradah kauniyah apa tadi? Hah? Yang pertama tadi apa? Masyiah, mahabbah. Yang kedua, mesti terjadi, dan syariah tidak mesti terjadi. Yang ketiga, kalau iradah kauniyah tidak mesti sesuatu itu dicintai oleh Allah. Bisa dicintai oleh Allah, bisa juga tidak dicintai oleh Allah. Kemudian kalau iradah syariah mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan iblis, iradah dengan iradah kauniyah atau iradah syariah? Iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Allah tidak cinta kepada iblis. Ya kan? Paham? Baik. Kemudian kata beliau, atau kemudian kita sebutkan contoh sebagaimana disebutkan Syekh Utsaimin di sini biar lebih jelas terkait iradah kauniyah syariah. Contohnya apa? Kekafirannya Abu Lahab itu dengan iradah apa? Kauniyah, ya? Pasti terjadi. Tidak dicintai kan? Tidak dicintai oleh iradah kauniyah. Keimanan Abu Bakar itu dengan iradah apa? Dengan dua iradah. Baik iradah kauniyah ataupun iradah syar'i. Ya. Adapun keimanan orang kafir yang memang tidak mau beriman, itu iradah apa? Iradah syar'i. Iradah syar'i kan? Keimanan. Allah menghendaki keimanan. Ya kan? Orang kafir ini tadi. Tapi kan dia sampai matinya tidak beriman. Iradah syar'i. Paham ya? Alhamdulillah.
Kemudian kata beliau rahimahullah, wa nu'minu bi anna muradahu al-kauni wasyar'i tabi'un li hikmatihi. Kita beriman bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah dengan iradah kauniyah dan juga iradah syariah itu mengikuti hikmah Allah. Sesuatu yang Allah tetapkan dengan iradah kauniyah ataupun iradah syariah itu mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa kullu ma qadahu kaunan aw ta'abbada bihi khalqahu syar'an fa innahu li hikmatin wa ala wafqil hikmah. Maka semua yang ditetapkan oleh Allah secara kauni dan juga segala ibadah yang ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya secara syar'i, maka hal tersebut karena suatu hikmah dan juga sesuai dengan hikmah. Jadi segala sesuatu yang Allah tetapkan, baik itu melalui iradah kauniyah ataupun iradah syariah, maka pasti karena hikmah dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini segala sesuatu yang Allah tetapkan, baik dengan iradah kauniyah ataupun dengan iradah syariah, pasti memiliki hikmah dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un alimna minha ma na'lam aw takasarat ukuluna an dzalik. Baik kita ketahui hikmahnya tersebut atau akal kita ini tidak mampu memahami hikmahnya. Tapi harus kita yakini ada hikmahnya. Contoh misalnya apa? Apa? Ditetapkannya kalau orang sudah berwudu kemudian dia berhadas kentut, ditetapkan untuk berwudu, bersuci lagi dengan berwudu. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, ya kan? Kita yakini ketetapan tersebut pasti ada hikmah. Ya kan? Kalau pakai akal kita kan enggak nyambung. Kok keluar dari belakang? Kok yang dibasuh enggak ada hubungannya sama sekali dengan tempat keluarnya angin. Tapi kita yakin ada hikmahnya dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, paham ya? Kemudian beliau sebutkan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tin, laisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana, yang paling memiliki hikmah. Ya. Kemudian dalam surat Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Dan tidak ada yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Paham ya? Alhamdulillah, pas pembahasannya. Selesai pembahasan tentang iradah. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk dalam pembahasan yang berikutnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa kita pahami, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa taat kepadanya, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.